Jadi untuk meluruskan bahwa orang memanggil Yesus Tuhan bukan karena pernyataan dari Yesus sendiri, tetapi orang memanggil Yesus Tuhan ketika dia merasakan bagaimana dia mengalami itu yang terjadi begitu. Jadi untuk meluruskan apa yang itu saya juga tidak tahu mana yang yang dibahas, yang menurut saya juga tidak tahu mana yang harus dibahas mengenai argumen-argumen itu. Gitu. Iya. Udah, Pak? Iya. Ya, jadi gini. Pemikiran kami sebagai seorang muslim itu, Pak. Ya. Menyikapi tentang dua agama ini ya. Iya. Kalau di dalam pemahaman kami umat Islam itu jelas. Iya. Bagaimana kemudian di dalam Al-Quran ketika berbicara mengenai kebenaran, maka poin ini harus menjadi konsentrasi kita sebagai orang yang diberi akal. Bahwa pencipta langit dan bumi ini itu sudah pasti bukan makhluk. Ya. Karena analisa logika kita, kalau kita menggunakan standar logika, alam semesta yang begitu dahsyat kemudian mustahil diciptakan oleh hal yang punya keterbatasan, apalagi membatasi diri. Ya. Saya kasih analogi sederhana gini, Pak. Proses penciptaan alam semesta. Misalnya kita mengambil padi. Padi atau benih padi itu ditabur di sawah. Dan itu hampir di seluruh pelosok Indonesia aja dulu, pelosok Indonesia. 3 bulan, 4 bulan panen, dan itu akan dikonsumsi oleh jutaan manusia, ratusan juta manusia yang ada di Indonesia, Pak. Kemudian ketika benih tadi menjadi beras, lalu kita kemudian makan, menjadi kotoran, kemudian diurai oleh pengurai, ya. Itu tidak habis padi itu. Besok ada lagi benihnya. Begitu seterusnya. Setiap manusia per tahunnya menghabiskan beras sekian liter, bahkan sampai berton beras itu. Tapi tetap aja ada benih itu. Ini berarti yang bekerja di luar daripada nalar kita, ada esensi gaib yang sangat luar biasa, Bapak. Nah, inilah yang disebut Tuhan. Sehingga di luar konsep di luar pemahaman kita manusia, kami umat Islam itu memahami bahwa pesan ilahi, pesan dari Sang Pencipta langit dan bumi, salah satunya adalah melalui malaikat. Makanya Al-Quran menerangkan ketika malaikat datang ke salah satu manusia yang dipercayakan oleh Allah sebagai contoh untuk dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan, malaikatnya berkata, "Qala innama ana rasul rabbiki li ahabba laki gulaman zakiyya." Malaikat ini mengatakan kepada perempuan itu bahwa aku ini utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Maka laki-laki yang suci ini sudah pasti bukan yang menciptakan alam semesta, karena dia adalah manusia juga yang diciptakan. Nah, konsep ini bergulir berhadapan Kristen dan Islam. Di mana Islam dari sejak lahir, dari sejak kecil, mereka dipahamkan bahwa laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi itu tidak sama seperti makhluk. Tidak ada yang serupa dengan dia. Itu umat Islam diselimuti dengan konsep ya pemahaman seperti itu sebagai wahyu dalam Al-Quran. Seketika kemudian di zaman dewasa ini bertemu antara Islam Kristen, di mana Kristen dengan percaya dirinya muncul mengajarkan laki-laki yang suci yang kami kenal Isa, dan kemudian dikenal Kristen sebagai Yesus, itu adalah Tuhan. Itu pertama. Pasanya tidak berhenti sampai situ, Pak.
orang Kristen kemudian mengambil istilah-istilah yang ada dalam Islam untuk mendudukkan dan menjajakan keyakinan itu. Maka terjadilah dialog. Nah, ini yang kami minta untuk diluruskan ketika ada pemahaman yang keliru. Bahkan sampai semalam saya berani mengatakan, Pak, kalau Kristen itu Tuhannya satu, maka yang membuat ibunya hamil adalah Yesus itu sendiri. Itu loh, berani loh saya katakan itu. Kecuali Kristen mengakui dengan jujur, Tuhannya Kristen lebih dari satu. Ada yang kemudian dilahirkan, diciptakan melalui proses kelahiran, dan ada juga yang membuat kelahiran itu ada, yaitu Sang Bapa yang ada di langit, kata konsep Kristen. Nah, ini tolong diluruskan itu, Pak. Bahwa kami di Islam final, Yesus yang Anda sembah itu adalah manusia, bukan Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan itu sendiri, maka sekali lagi saya katakan, hari ini saya katakan bahwa Kristen itu memiliki Tuhan, di mana Tuhannya sendiri yang membuat ibunya hamil, melahirkan dirinya. Silakan. Ya, jadi memang begitu pemahaman tentang kepercayaan, keimanan Kristen dan Islam itu memang berbeda sekali, dan itu sangat berbeda karena konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu. Nah, apa artinya Tuhan itu? Kita harus tahu bahwa Tuhan itu, kata Tuhan itu menunjukkan bahwa Dia yang menguasai. Dia menguasai di dalam segala hal. Jadi orang akan menyebut Dia Tuhan ketika Dia mampu untuk menjadikan kita itu menjadi sempurna, menjadi orang yang sangat benar-benar baik, dan tentunya menjamin seseorang untuk masuk kepada satu kehidupan kekal. Jadi konsep di dalam kekristenan bahwa Yesus itu dikatakan Tuhan karena Dia adalah satu penjamin. Jadi kita tidak melihat Dia sosok Dia yang lahir, sosok Dia sebagai manusia, tetapi Dia yang mampu memberikan satu jaminan hidup seperti apa yang Dia katakan di dalam Alkitab. Jadi kalau kita sebagai orang yang tadinya orang yang jauh dari Tuhannya Israel, yang tadinya kami tidak termasuk dalam hitungan di dalam keselamatan, tetapi bersyukur karena kasih Kristus itu membuat kami bisa dekat dengan Dia. Ya, seperti di dalam Efesus 2 itu. Jadi kami sebagai orang Kristen tidak harus melihat ketuhanan Yesus karena Dia adalah manusia lahir dari perawan Maria. Dia manusia yang itu. Arti Tuhan, kata Tuhan itu kita mentuhankan Dia karena kita harus tunduk kepada Dia yang memberi hidup. Itu konsep kekristenan. Ketika Dia memberikan kami hidup kekal, kami menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi orang yang mengakui Yesus Tuhan bukan karena dia membaca Alkitab, tapi orang yang mengakui Yesus Tuhan itu banyak yang dialami oleh orang-orang yang tadinya belum Kristen. Ketika dia mengalami Tuhan, dia baru tahu bahwa ternyata Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri karena dia mengalaminya. Nah, itulah maka genaplah firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. Orang akan menyebut Dia itu adalah Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi tidak perlu Yesus menyatakan diri Dia adalah Tuhan, tidak perlu menyatakan diri Dia adalah Bapa, tidak perlu Dia menyatakan Dia adalah Raja, karena sudah dibuatkan orang pasti akan menyebut Dia Tuhan ketika Dia mengalami pertolongan dan mengalami Tuhan di dalam hidup seseorang.
Nah, disitulah baru mereka mengatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau mau mengambil dari Alkitab memang tidak ada, tetapi walaupun Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa dia juga adalah Tuhan, tapi kami tidak terlalu di situ. Tetapi yang orang yang mengalami pertolongan Tuhan itulah yang dapat menyatakan, mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi mungkin konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu berbeda dengan konsep ketuhanan di dalam Al-Quran. Sebab yang namanya Tuhan itu sama dengan Tuan. Artinya dia datang untuk supaya kami sebagai hamba itu tunduk kepada dia yang memberi kuasa. Itulah konsep ketuhanan. Ya, demikian dulu. Oke, sebelum saya tanggapi, mungkin teman-teman yang ada di sini, gimana kita atur timer? Ada moderator atau gimana nih? Monggo, Bang Bima, monggo. Oke. Baik, Pak. Jadi, di sini saya katakan bahwa kalau kita melihat ya alur pemikiran daripada saudara kita ini, ya, Yesus ini seakan-akan mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan. Dia Maha Pencipta. Dia segala-galanya. Dialah yang mengadakan semuanya. Pokoknya dia adalah Tuhan dalam konsep Khalik itu sendiri. Tapi gimana dengan data-data yang bertaburan? Baik itu dari pernyataan Yesus sendiri yang diakui sebagai pernyataan Yesus, maupun tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab-kitab saudara. Misalnya, saya ambil satu contoh nih, yang mana kalau kita gunakan dalil ini, kita olah data ini dengan akal sehat, mustahil orang itu akan mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Dalam arti kata, pencipta gitu. Di dalam Yohanes 5 nomor 24 misalnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Di data ini, Bapak, Yesus menceritakan tentang minimal 2 hal. Minimal 3 hal. Yang pertama, Yohanes berapa itu? Yohanes 5 nomor 24. Ini salah satu aja, Pak, saya ambil. Karena kalau saya menunjukkan data yang iramanya sama, itu banyak, Pak, ratusan bahkan mungkin ribuan. Yeah. Aku berkata kepadamu. Ini Yesus loh, Pak, yang berkata. Dan ini harus dipercaya. Makanya Yesus mengatakan, kalau kau percaya kepadaku, maka engkau akan mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Itu jelas di data Yohanes 14. Nah, aku berkata kepadamu. Ini Yesus yang berkata, Pak. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Coba. Nah, sekarang coba kita lihat nih. Siapa yang mendengarkan perkataan Yesus? Islam atau Kristen? Apa perkataan Yesus tentang dirinya? Aku utusan Tuhan. Ini perkataan Yesus tentang dirinya. Aku utusan Tuhan. Apa perkataan Yesus tentang Tuhannya? Tuhanku satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang lain. Dialah satu-satunya yang mengabulkan doa, yaitu Bapa yang ada di surga. Itu perkataan Yesus tentang dirinya dan perkataan Yesus tentang Tuhannya. Lalu kemudian Yesus melontarkan masalah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia. Siapa Dia? Yang mengutus aku. Nah, gimana ceritanya kita percaya kepada Dia yang mengutus Yesus? Apakah Dia ini pernah datang ke dunia ini, cerita di atas gunung, memperdengarkan suaranya ke dunia? Atau gimana? Ternyata tidak. Yang mengutus Yesus itu berbicara melalui kitabnya Bani Israel. Perjanjian lama. Masih ada sisa-sisanya di situ.
percaya kepada Dia yang mengutus aku, berarti percaya kepada hukum Taurat. Ulangan 11 nomor 1, kasih itu adalah engkau melakukan dengan setia segala ketetapan, segala hukum-hukum, dan segala perintahku. Nah, kalau percaya Pak, berarti kembali kepada hukum Taurat. Kalau percaya kepada kalau kita menjadi seorang pengikut Yesus, dalam hal ini Bani Israel, kemudian percaya kepada yang mengutus Yesus, maka kehidupan kita akan tampil di permukaan bahwa kita ini adalah praktisi Yudaism, praktisi pelaku Tauratnya Nabi Musa. Itu pasti. Itu satu. Nah, kemudian apa ending daripada semua itu? Ketika kita mendengarkan perkataan Yesus, percaya kepada Dia yang telah mengutus Yesus, bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada orang di dalam Yesaya 45 nomor 6. Manusia semua harus tahu bahwa di luar aku tidak ada Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah, kalau kita percaya kepada yang mengutus Yesus, maka mustahil mendudukkan diri ini untuk menyembah Yesus, menuhankan Yesus. Mustahil. Kenapa? Karena kita percaya kepada yang mengutus Yesus. Bahwa yang mengutus Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan di luar Dia tidak ada Tuhan lain. Apa akibatnya kemudian, Pak? Kata Yesus, orang itu akan mempunyai hidup yang kekal. Dan orang itu tidak akan turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kesimpulan saya, untuk mendapatkan hidup yang kekal, percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Yang kedua, percaya kepada yang mengutus Yesus, bahwa Dialah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Baru bisa mendapatkan hidup yang kekal. Nah, yang Kristen lakukan sekarang ini apa? Tidak percaya kepada Tuhannya Yesus, bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan. Orang Kristen malah mengajarkan Yesus juga Tuhan. Bahkan burung merpati yang disebut Roh Kudus juga Tuhan. Berarti orang Kristen tidak percaya kepada Dia yang mengutus Yesus. Nah, sekarang apakah Kristen percaya Yesus? Juga tidak. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar dari itu. Nah, apakah Kristen melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Tidak. Itu aja dulu, Pak. Jadi, Bapak sekarang ini ada dalam posisi tidak percaya kepada Yesus dan juga tidak percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Akan tetapi, Bapak tampil sebagai Kristen, melakukan prosesi keagamaan, itu karena percaya kepada Paulus in the gang. Silakan. Ya. Jadi saya akan ambil ayat dari Yohanes 5 ayat 24. Di sana Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi konsep utusan ini bukan seperti kita bayangkan seperti kakek tua mengutus kepada anak kecil. Jadi konsep tentang utusan, di mana utusan itu, kenapa Yesus menjadi utusan? Karena Bapa itu adalah roh yang tidak nampak. Bapa itu adalah roh yang tidak bisa dilihat. Suaranya pun orang manusia tidak akan paham dan mengerti. Oleh sebab dikatakan Dia harus diutus oleh roh, yaitu Bapa itu sendiri, yang adalah roh itu sendiri, untuk memberikan pengertian kepada manusia supaya manusia mengerti maksud dan tujuan keselamatan. Jadi utusan di sini ialah Bapa itu yang adalah roh yang tidak kelihatan dan dinyatakan oleh anak. Ya, di sini dikatakan anak bukan secara anak anak yang dilahirkan secara lahiriah, ya. Tapi maksud ini adalah anak yang dimana oleh roh Dia muncul menjadi satu
daging untuk supaya manusia memahami suara Tuhan, suara dari Bapa, memahami apa yang menjadi kehendak Bapa. Itu sebabnya dia tegaskan di sini bahwa sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Kenapa harus mendengar perkataan Yesus? Karena Bapa itu adalah roh yang tidak bisa berkata-kata. Kalau dia berkata-kata, pasti manusia tidak akan memahami perkataan dari Bapa yang adalah roh itu. Itu sebabnya orang harus mendengar perkataan Yesus yang sebagai daging yang telah ada, yang sudah ada di dalam dunia ini, untuk supaya orang harus percaya kepada dia dan supaya orang-orang itu akan mempunyai hidup. Jadi kalau orang-orang percaya kepada Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus, pasti akan mempunyai hidup. Dan Saudara Suma mengatakan bahwa siapa bilang kami orang Kristen tidak mengikuti perkataan Yesus? Perkataan Yesus itu seperti apa yang dimaksud oleh Saudara Suma? Nanti Saudara Suma tolong jelaskan perkataan-perkataan Yesus seperti apa yang tidak dilakukan oleh orang Kristen. Jadi percaya juga kepada Yesus, kami orang Kristen tidak percaya kepada Yesus. Kalau kami tidak percaya kepada Yesus, kami bukan orang Kristen. Sebab orang Kristen itu adalah orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu bukan berarti sekedar mengikut, tetapi harus mendengarkan perkataan-perkataan yang Yesus katakan. Dan saya mau tanya kepada Saudara Suma, perkataan-perkataan yang dimaksud oleh Saudara Suma yang dikatakan oleh Yesus itu apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang Kristen? Sampai di situ dulu. Silakan. Oke, baik. Baik. Jadi gini, Pak. Pertanyaan Bapak itu sangat-sangat bagus. Apa perkataan Yesus yang kemudian tidak kami percayai? Satu, perintah Yesus agar waspada kepada ahli kitab. Perintah Yesus agar waspada kepada orang Farisi. Perintah Yesus agar waspada kepada serigala yang datang nyamar seperti domba. Yang terjadi pada diri Bapak bukan serigala yang nyamar jadi domba yang datang kepada Bapak, tapi memang serigalanya yang langsung datang gitu loh. Itu poin yang harus Bapak pahami dengan baik. Kedua, Yesus mengajarkan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bapak bantah itu kan? Dengan mengajukan Matius 28 nomor 19. Padahal pesannya sangat jelas. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar tidak keluar dari bangsa Bani Israel. Apalagi kepada bangsa Samaria. Ketiga, Pak. Paulus sendiri dengan jujur mengakui untuk mengidentifikasi Kristen itu dari mana. Petrus yang diminta oleh Yesus sebagai pelanjut tongkat estafet. Itu Bapak pasti akui. Petrus diberikan amanat untuk memimpin jemaat ya, dan meletakkan batu karang pertama kali. Petrus, orang-orang yang taat kepada hukum Taurat. Bukan Petrus yang nulis buku Petrus, bukan. Nah, di situ Paulus mengatakan di Galatia 2, Petrus diutus kepada mereka yang bersunat. Aku diutus kepada yang tidak bersunat. Sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada ahli kitab. Paulus ahli kitab. Yesus tidak ada pernah memerintahkan murid-muridnya untuk keluar ke bangsa Israel. Tidak ada. Paulus ke bangsa Israel. Siapa yang perintahkan dia? Nah, itu. Tapi kesimpulan dari semua itu, Bapak,
Matius 5 jelas dikatakan bahwa jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Sesungguhnya aku datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi. Nah sekarang, kalau teman Kristen mengatakan Kristen telah menggenapi dengan cara Yesus mati di tiang salib, itu bukan menggenapi, Pak. Itu membengkokkan. Itu membengkokkan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Anda boleh malam ini, saya tantang Anda, tunjukkan dalilnya bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Hukum Taurat itu adalah penyebab daripada manusia jatuh ke dalam dosa. Tunjuk dalilnya. Bapak tidak akan pernah bisa temukan itu. Yang mengatakan hukum Tuhan itu kutukan adalah Paulus. Yang mana Yesus dari awal mengatakan, waspada kepada ahli Taurat. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Waspada kepada ahli Taurat. Paulus ahli Taurat, Pak. Paulus ahli Taurat. Kita nggak bisa meragukan itu. Bahkan Paulus mengatakan, dalam hal ketaatanku kepada hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bayangkan, dia sudah menganiaya murid Yesus, membunuh murid Yesus, tapi kemudian dia mengatakan, dalam menjalankan hukum Taurat, aku sedikit pun tidak bercacat. Paulus itu adalah ahli Taurat, Filipi 3 nomor 6. Dia orang Farisi, Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Jadi, apa yang Yesus wanti-wantikan terhadap muridnya, itu semua ada pada diri Paulus. Dan itu yang menjadi pemimpin agama Anda. Nah, sekarang kembali kepada Matius. Apa yang dikatakan oleh Yesus di Matius 5? Jangan kau menyangka, aku datang untuk menyediakan hukum Taurat. Barang siapa? Tuh, coba Bapak. Kenapa dalil ini tidak bisa dipahami secara literasi yang jelas oleh teman-teman Kristen? Kenapa? Karena pada sejatinya, Pak, ajaran Kristen itu adalah ajaran kebebasan. Contoh, Bapak ada pada tempat yang ada, misalnya Bapak di Jepang misalnya. Bapak selalu mengatakan kepada saya, Islam tidak akan bisa berkembang di Jepang. Tapi Kristen di Jepang diterima dengan lapang dada. Betul. Kenapa orang Jepang, kenapa orang Cina, kenapa orang Thailand, kenapa orang ini gampang menerima Kristen? Kenapa Barat gampang menerima Kristen? Kenapa Roma gampang menerima Kristen? Kenapa, Pak? Apa sebabnya? Termasuk kalau saya sebut daerah di tempat saya yang menjadi basis Kristen, kenapa lebih gampang menerima Kristen di sana? Alasannya sederhana, Bapak. Karena ajaran nenek moyang mereka, yang mereka anut selamat dari nenek moyang mereka, itu adalah menghalalkan makan babi. Dan tidak mewajibkan sunat. Begitu Kristen datang, ya apa susahnya orang cerita terima Yesus sebagai juru selamat, kok kita diselamatkan, babi tetap halal, sunat tidak diwajibkan. Itu yang menyebabkan Kristen lebih mudah diterima di negara-negara pecinta babi. Tapi kalau Islam yang datang, sudah kita disuruh sujud 5 kali sehari, dilarang lagi makan babi, sementara ini makan kegemaran kita. Disuruh lagi potong kulup. Jangan terima Islam. Itu yang menyebabkan orang-orang lemah akal tidak menerima Islam, Pak. Bukan karena agama Anda itu mengajarkan keselamatan, bukan. Buktinya, kita buktikan malam ini. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Barang siapa tuh yang menghilangkan, meniadakan, meski yang paling terkecil sekalipun, dan lalu kemudian mengajarkan ke orang lain. Apa yang terjadi, Pak? Jadi pendeta-pendeta ini harus dengar. Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil sebelum langit dan bumi lenyap, lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu meliputi neraka dan surga. Dia yang menempati tempat terendah di kerajaan Tuhan, alias neraka. Nah, sementara Yesus mengatakan sebaliknya, barang siapa yang tidak menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi, alias surga. Nah sekarang coba Bapak berkaca. Apakah Bapak melakukan hukum Taurat? Kan enggak lagi, Pak. Apa buktinya? Anda Kristen. Kristen itu adalah agama yang menganggap Taurat itu adalah kutukan. Mana pembuktiannya? Galatia 3 nomor 13. Dan lihat aja
implementasi dalam kehidupan agama Kristen? Adakah Torah yang mereka lakukan? Oh ada. Apa itu? Tidak menggantikan Tuhannya Bani Israel. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Buktinya dia membuat ilah lain bernama Yesus, bernama Roh Kudus. Yang tadinya hanya Hasem, yang tadinya ada hanya Yod-Heh-Vav-Heh. Mereka bentuk yang baru, namanya Yesus, namanya Roh Kudus. Apakah itu bertentangan? Jelas, Pak. Bertentangan antara ajarannya Yesus dengan ajarannya Kristen. Nah, itu. Kemudian di Matius 17 nomor 19 17 apa yang dikatakan? Jika engkau ingin memperoleh hidup, apa syaratnya kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Nah, sekarang perintah Bapa yang mana lagi nih yang harus dilakukan oleh Kristen? Gak ada, Pak. Kenapa? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib dengan cara terkutuk-tuk, maka hukum Taurat dibatalkan beserta dengan hukum-hukum dan ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi Kristen itu adalah agama yang dibentuk oleh ahli kitab untuk memerdekakan penganutnya dari hukum-hukum Tuhan. Itu, Pak. Mungkin Bapak sudah ngerti kenapa saya katakan bahwa Kristen tidak mendengarkan perkataan Yesus. Sebelum langit, bumi lenyap, tidak boleh setitik pun dihilangkan dari hukum Torah. Itu. Silakan. Iya. Terlalu panjang, jadi saya tidak tahu mau jawab yang mana. Pertama, saya ambil dulu mengenai Yesus menugaskan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa Israel. Mungkin itu saya sudah pernah jawab, di mana ketika Yesus membuat satu perintah kepada murid-muridnya, kamu jangan menyimpang ke negeri lain, tapi khususkan kepada bangsa Israel. Nah, jadi pernyataan Yesus itu, dia mengatakan perintah itu untuk supaya beritakan Injil kepada kalangan Israel, itu memang benar. Dia melarang untuk pergi kepada bangsa yang lain. Tetapi di situ awal di mana kenapa Yesus memerintahkan kepada bangsa Israel khususnya, karena kedatangan Yesus, dia utamakan dulu anak-anak yang ada di dalam Israel, ya. Jadi dia utamakan dulu. Sebab itu Yesus pernah mengatakan kepada perempuan Kanaan, dia berkata tidak sepatutnya roti diberikan kepada anjing. Dia harus utamakan dulu kepada anak-anak di kalangan Bani Israel. Itu sebabnya dia melarang untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, tetapi ada tetapinya. Yesus mengatakan kalau mereka tidak menerima, kamu harus keluar dari tempat mereka. Dan itu kenyataan bahwa pengabaran Yesus tentang Injil, orang-orang Israel tidak menerima, bahkan mereka menolak dia sampai mereka menyalibkan dia. Jadi benar bahwa pertama Yesus melarang untuk tidak memberitakan Injil kepada bangsa lain karena dia harus fokus dulu kepada anak-anak yang ada di kalangan bangsa Israel. Tetapi ternyata gagal dan justru sebaliknya mereka membunuh dia. Nah, jadi ketika Yesus bangkit dari kematian, dia membuat satu perintah baru kepada murid-muridnya. Kamu tidak perlu lagi, dia mengatakan bahwa kamu tidak perlu lagi pergi ke bangsa Israel, kamu pergi ke seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk dimanapun berada.
Jadi di sini kita harus tahu bahwa Yesus menyatakan perintah kepada muridnya, termasuk Petrus, dan Petrus juga bersama-sama dengan Paulus memberitakan Injil kepada bangsa di luar Israel. Kenapa Yesus dihukum? Kenapa Yesus dibunuh? Karena saudara semua mengatakan bahwa di Matius 5 ayat yang ke-17, di sana dia katakan, ya saya baca dulu, Matius 5 ayat 17, di sana dia katakan bahwa kedatangan Yesus bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Tetapi saudara semua harus tahu bahwa menggenapi itu artinya dia harus kikis semua aturan-aturan yang lama. Aturan-aturan yang lama itu seperti pertama, di dalam hukum Taurat ada yang tertulis demikian, kamu harus menguduskan hari Sabat. Sebab kalau ada orang melanggar hukum hari Sabat, dia akan dihukum. Itu sebabnya hukum Taurat bisa menjadi terkutuk karena tidak mentaati segala hukum yang ada di dalamnya. Tetapi kenapa justru Yesus yang melakukan pelanggaran untuk melakukan satu pekerjaan di hari yang ditetapkan itu, yaitu di mana orang-orang harus menguduskan hari Sabat itu, jangan bekerja. Tapi kenapa justru Yesus yang melakukan itu? Karena hukum itu dia yang buat. Dia yang melakukan, itu sebabnya dia akan genapi itu semua. Nah kemudian di dalam kitab Taurat mengatakan, barang siapa yang kedapatan berzina, dia akan dilempari dengan batu, ya, di ujung negeri, dan dilontari dengan batu sampai dia mati. Itu kalau kedapatan berzina. Nah, kenapa waktu orang-orang, ya, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka mencobai Yesus. Mereka kedapatan seorang perempuan berzina, yang seharusnya kalau Yesus masih memakai hukum Taurat, dia harus berkata kepada ahli Taurat, hukum dia, bunuh dia karena dia sudah kedapatan berzina. Tetapi di sini kita melihat bahwa perempuan ini kedapatan berzina, tetapi Yesus membela dia karena dia merencanakan satu perubahan di mana hukum Taurat itu harus dihilangkan, harus ditiadakan. Nah, jadi kalau Yesus masih memegang hukum Taurat, dia harus perintahkan kepada orang-orang yang mendapatkan seorang perempuan yang sedang berzina itu, yang sudah berzina, dia harus perintahkan untuk hukum mati, karena itu sudah melanggar. Tapi kenapa justru Yesus membela perempuan itu dan berkata, barang siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, dialah yang pertama-tama lempar perempuan itu dengan batu. Artinya Yesus datang untuk merubah segala sesuatu kutuk, untuk supaya orang itu tidak binasa, sebab orang yang melanggar hukum itu pasti akan dikutuk dan dihukum. Tetapi Yesus datang untuk merubah di dalam kasih karunia untuk supaya orang itu diselamatkan. Jadi orang yang kalau semua orang dibunuh, siapakah yang akan diselamatkan? Artinya semua orang ada kesempatan untuk bertobat, dan itulah yang Yesus kerjakan
dan kami orang Kristen harus ikut perkataan-perkataan Yesus. Jadi perkataan-perkataan Yesus yang Saudara Suma katakan di mana kami tidak tidak taat dalam perkataan-perkataan Yesus itu tidak tepat, sebab kami selalu mengikuti perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Cuma Saudara Suma tidak memahami kenapa Paulus dipakai untuk memberitakan Injil, karena Paulus dipakai untuk memberitakan Injil kepada orang di luar Israel. Nah itu, jadi kami sebagai orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus, kami tetap harus mendengar perkataan Tuhan, tapi perkataan Tuhan yang mana dulu? Kami semua orang Kristen tetap mengikuti perkataan-perkataan yang diperintahkan. Tapi kalau yang diperintahkan seperti yang dikatakan oleh Saudara Suma, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Israel, sedangkan Yesus sendiri mengatakan beritakanlah Injil kepada semua bangsa, bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi seluruh bangsa di muka bumi ini. Jadi tidak ada yang bertentangan di sana. Jadi itu saja dulu, mungkin karena saya tidak bisa menanggapi semua apa yang Saudara Suma katakan tadi karena terlalu panjang. Kalau boleh 1-2 nanti kita bahas 1-2 baru kita alih ke berikutnya. Oke, itu saja dulu. Ya, baik Bapak. Jadi pernyataan Bapak yang terakhir tentang cerita seorang pesina itu sudah digambarkan 1400 tahun silam dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzina hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Jadi di sini digambarkan bahwa Nabi Isa seorang yang membenarkan Taurat yang diwahyukan sebelum beliau diutus kepada Bani Israel, yaitu kepada Nabi Musa. Dan kata Nabi Isa, dan agar aku menghalalkan bagimu sebagian dari apa yang telah diharamkan untukmu. Jadi yang tadinya diharamkan di dalam kitabnya Nabi Musa, itu Nabi Isa menginformasikan kepada mereka, aku diutus kemudian untuk membenarkan hukum Taurat yang datang sebelumku dan menghalalkan sebagian yang diharamkan untukmu. Nah itu makanya apa yang kemudian diharamkan di dalam kitabnya Bani Israel, dalam hal ini Taurat, itu sebagian dihalalkan kemudian oleh Nabi Isa. Jadi Bapak jangan heran kalau ketika kemudian perempuan tadi tidak dihukum. Kenapa dia nggak dihukum? Karena di antara orang-orang yang hadir di situ yang mengadu kepada Yesus, ya, tidak ada satupun di antara mereka yang bersih dari dosa. Kenapa dikatakan begitu? Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam kitabnya Bapak, di dalam Yohanes 7 gitu ya. Ya. Di Yohanes 7 itu ada Yesus menerangkan itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya. Kenapa hendak engkau membunuh aku? Di Yohanes 7 nomor 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Jadi orang-orang yang datang ini adalah orang-orang yang berdosa, Pak. Makanya Yesus mengatakan siapa di antara kalian yang tidak memiliki dosa, maka silakan Anda yang silakan melempar duluan. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang tidak taat Taurat, berarti mereka ini adalah pelaku dosa semua, makanya tidak melempar gitu loh, Pak. Nah, kenapa Yesus kemudian tidak melemparnya? Karena Yesus tidak mempercayai kesaksian orang-orang itu. Dan Yesus tidak melihat. Justru ini membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau orang ini benar-benar berzina, dan Yesus tanpa melihatnya pun dia tahu bahwa memang berzina, dilempari batu, Bapak. Justru karena Yesus tidak melihatnya, ya, dan kesaksian daripada orang-orang yang melapor kepadanya itu tidak bisa dipercayai karena mereka bukan orang yang taat kepada hukum Taurat berdasarkan Yohanes 7 nomor 19, maka Yesus tidak mengeksekusi wanita itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang Bapak perlu pahami di sini adalah ketika kemudian Bapak mengatakan tentang
eh, apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus, datang untuk Bani Israel, kemudian karena ditolak, gagal dia, lalu memerintahkan kepada bangsa lain. Itu narasi yang Bapak bangun. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan itu, Pak. Kalau Anda mengatakan di dalam Matius 28, nomor 19, itu lucu jadinya. Lucu kenapa? Bertentangan dengan isi kitab Anda. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat. Di dalam Matius 28 itu yang menjadi ending daripada data terakhir dari Matius 28 itu ada pada dalih nomor 15, Pak. Apa yang dikatakan nomor 15-nya? Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Berarti yang tersiar itu tentang tentara upahan, Pak, sampai hari ini. Bukan tentang perintah untuk kemudian mengajarkan Injil kepada seluruh bangsa. Nah, ahli kitab, sebagian besar, bahkan seluruhnya, ya mengatakan bahwa ini adalah data sisipan yang merupakan penambahan, Pak. Kalaupun dipaksakan, saya katakan, kalaupun dipaksakan, jelas di sini yang pingin dibaptis itu adalah murid-murid Yesus saja. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa muridnya. Apa bangsa muridnya? Ya, Benyamin. Kemudian apa? 12 suku Bani Israel ini, Lewi, dan seterusnya. Bangsa muridnya ini yang harus kemudian diberitakan Injil. Jadi murid-muridnya memang sudah diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada Bani Israel saja, kepada bangsa muridnya Yesus aja. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridnya itu ada 12 suku bangsa, Pak. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini cuma disuruh baptis, bukan disuruh menyembah ketiga oknum ini. Jadi kalaupun dipaksakan mereka untuk dibaptis, baptis atas nama Tuhannya, baptis juga atas nama utusannya, rasulnya, baptis juga atas nama malaikatnya, Roh Kudus. Tapi kalau yang dipraktekkan sekarang Kristen, tiga-tiganya dituhankan, Pak. Padahal orang ini diminta untuk mentahirkan murid-murid dari bangsa Israel, di mana Yesus diutus, agar mereka ini ditahirkan atas nama Tuhannya, yaitu Bapa, kemudian nabinya, yaitu Yesus, dan malaikat pengantar wahyu, yaitu Roh Kudus. Dan hanya satu Tuhan, yaitu Sang Bapa itu sendiri. Nah, di data 28 nomor 20, coba Bapak cermati. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, sekarang apa yang diajarkan oleh gereja yang diperintahkan oleh Yesus, Pak? Coba tunjukkan kepada saya. Apa yang diperintahkan oleh gereja sebelum Bapak menjadi pendeta, waktu Bapak masih menjadi jemaat, apa yang pendeta ajarkan kepada Bapak, yang mana ajaran itu adalah perintah Yesus. Karena nomor 20 di Matius 28 ini dikatakan begini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Adakah di antaranya perintah Yesus untuk menghalalkan babi? Adakah di antaranya perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu? Adakah perintah Yesus di antaranya menuhankan dirinya, menyembah dirinya, mendudukkan dia setara dengan Bapaknya? Adakah perintah Yesus untuk jangan bersunat? Adakah perintah Yesus untuk mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan, adalah sengat maut? Ada? Kan tidak ada, Pak. Jadi perintah yang Bapak terima sampai Bapak hari ini menjadi pendeta, menjadi tokoh agama, itu bukan perintah Yesus. Nomor 20 di Matius 28, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang dimaksud ini? Ajarannya, Pak, menyertai orang-orang yang kemudian melaksanakan perintah yang diajarkan oleh Yesus. Kalau ini dipaksakan, Pak, ya, bahwa ini adalah ajaran Yesus, maka jelas yang harus dijadikan sebagai, yang harus dibaptis itu adalah bangsa murid Yesus. Semua bangsa murid Yesus. Dari kedua suku itu harus mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Silakan. Iya.
Jadi saya baca ya, Saudara Suma tidak memahami Matius 28 itu ya, ayat yang ke-18, 19, 20. Jadi maksud ayat ini mengatakan, ini di ayat 16, di situ ada perikopnya perintah. Jadi perintah itu bukan perintah untuk makan babi, jangan makan babi, perintah supaya harus disunat, perintah, tapi perintah yang dimaksud di sini perintah untuk memberitakan Injil. Jadi kepada ke-12 murid ini, Yesus menegaskan bahwa ketika Yesus mengatakan segala kuasa, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, maka dia membuat satu perintah kepada muridnya. Nah, jadi di sini di ayat 19, Saudara Suma gagal memahami apa yang dikatakan di dalam ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan berarti jadikanlah semua bangsa itu hanya kepada murid-murid ke-12 murid itu. Sebab di dalam Lukas 14 ayat 27, syarat menjadi murid Kristus, ya, pertama-tama bukan saja dibaptis. Karena di Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ketika Yesus memerintahkan kepada murid-murid, kata Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Yesus menegaskan di sini supaya bangsa-bangsa itu akan menjadi murid-murid Tuhan. Bukan berarti murid-murid ke-12 murid ini. Jadi semua bangsa di muka bumi ini, jadikanlah mereka semua itu menjadi muridku. Bukan pemahaman seperti Saudara Suma mengatakan murid-murid Yesus itu hanya 12 murid. Tapi di sini ditegaskan, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setelah dibaptis, jangan dikasih biar begitu saja. Setelah dibaptis harus diajarkan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Apa yang Yesus perintahkan? Perintahkan itu yaitu apa? Perintah tentang memberitakan Injil itu, bukan perintah yang lain. Perintah yaitu memberitakan Injil dan perintah untuk jadikan semua bangsa menjadi murid-murid Tuhan Yesus, dan perintah untuk baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itulah yang Saudara Suma gagal memahami tentang ayat-ayat ini. Dan kenapa saya mau kembali kepada perempuan berzina itu, ya, itu sebetulnya Yesus mencoba orang-orang mencoba Yesus untuk bagaimana cara dia untuk supaya dia itu terjebak di dalam hukum Taurat. Ya, jadi kalau Yesus itu salah mengambil keputusan, mereka akan menyalahkan dia dan dia akan mereka akan menuduh dia pelanggar Taurat. Oleh sebab itu, dengan satu pernyataan yang begitu sangat sempurna, Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak merasa bersalah dan berdosa, dialah yang pertama-tama melempari dia dengan batu. Artinya, mereka mencobai untuk supaya dia menyalahkan tentang hukum Taurat. Itu yang dimaksud di dalam ayat itu. Jadi Matius 28 itu saya sudah jawab bahwa Saudara Suma salah menangkap pengertian dari ayat 19 ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi perintah yang Tuhan maksud itu adalah berapa hal di sini.
hanya di pasal 16 ya, mulai ayat 16 itu, yaitu Yesus memerintahkan supaya mereka harus pergi. Pertama pergi, kedua jadikan semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa yang ada di muka bumi, jadikanlah mereka menjadi murid-murid Yesus. Dan ketiga, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa Yesus harus tekankan mengenai Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Karena Yesus sedikit lagi akan naik ke surga. Dia akan tinggalkan sesuatu untuk memeteraikan orang menjadi anak-anak Tuhan, supaya meteraikan dengan nama Bapa, karena Bapa itu dan Anak itu dan Roh itu adalah satu di dalam kesatuan, di dalam satu tujuan penyelamatan. Jadi mungkin Saudara Suma sampai di sini dulu tanggapan saya. Saya sudah jam 10 di sini, saya sudah harus istirahat. Dan terima kasih ya, saya senang juga sudah berdialog malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberikan saudara pencerahan. Dan saya minta maaf, saya harus undur diri karena saya harus taat kepada waktu di tempat saya. Terima kasih ya, Saudara Suma. Iya, sama-sama Bapak. Iya. Terima kasih. Jadi untuk sekarang saya pamit dulu karena saya sudah dikode untuk harus istirahat. Terima kasih ya, Saudara Suma. Semoga Saudara Suma mendapat pencerahan dan jadikanlah semua apa yang kita bicarakan ini bukan satu kita saling mempersalahkan, tapi kita belajar bersama-sama. Ya, oke. Selamat istirahat ya. Oke, kalau nanti kita sambung lagi ya. Oke. Baik, Bapak panjang umur, sehat selalu. Ya, puji Tuhan. Saudara Suma juga. Oke, semua ya. Oke ya. Baik, Pak. Saya dengan teman saya, ini sesi terakhir dari saya dulu, Pak ya. Ya, kalau Bapak mau mendengarkan boleh, Bapak mau pamit juga boleh. Iya, saya pamit ya. Iya. Oke, silakan Pak, silakan. Iya. Kalau saya menjadi murid Yesus nih. Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan di dalam Matius 24, kalau saya nggak salah, di nomor 15-nya. Ya. Di situ Yesus dengan lantang mengatakan bahwa Matius 23 nomor 15 kalau nggak salah ya, Matius 24 gitu ya. Teman-teman, saya lupa. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu diterangkan sendiri oleh Yesus. Bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang ya dari Bani Israel. Itu loh. Jadi Matius 15 nomor 24, kebalik. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, andai saja kita muridnya nih di sana, hidup sesama dengan Yesus. Pertama dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kedua, di dalam Matius 5, nomor Matius 10 maksud saya, nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada muridnya, jangan engkau ke bangsa lain. Jadi pertama Yesus mengaku hanya kepada domba Israel. Dia berdoa bukan untuk dunia, tapi hanya kepada Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel. Ketiga, dia berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah engkau ke bangsa lain. Gitu kan? Nah, kemudian ada pemberitaan berikutnya. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku. Loh, ini yang benar yang mana? Tadi berpesan, jangan ke bangsa lain. Kok muncul data gitu loh. Nah, yang terakhir, ternyata ketika di surga, menurut pengabaran daripada penulis di Pulau Patmos, Yesus akan mengangkat ke-12 muridnya untuk menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Berarti benar.
Murid ini hanya diutus kepada ke-12 suku bangsa. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, kemudian apa lagi? Nafali, Gad, Aser, Yusuf, Benyamin, dan seterusnya. 12 suku bangsa itu. Yang harus kemudian ya dikabarkan kepada mereka agar mereka percaya dan kembali kepada apa yang Yesus ajarkan, yaitu menyembahnya kepada Allah dan mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Itu yang diperintahkan. Makanya Matius 28 nomor 20 itu diterangkan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gimana tuh? Gak mungkin kemudian, kalau segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus itu diajarkan kepada semua bangsa, gak mungkin pengikutnya menjadi Kristen, gak mungkin. Masa iya Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius nomor 5, Matius 5 nomor berapa tadi? Nomor 17, 18, 19, apa yang dikatakan? Ya, jangan kau menyangka, barang siapa yang menghilangkan dan barang siapa yang mengajarkan, barang siapa yang mengamalkan dan barang siapa yang mengajarkan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, kok ini justru ada yang mengaku muridnya diajarkan kepada seluruh bangsa, tapi bertentangan dengan ajaran Yesus. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengikut Yesus, kalau mereka Kristen ini diajar betul, benar-benar diajarkan oleh murid-murid Yesus, maka Kristen ini adalah pelaku Taurat. Mereka adalah orang yang taat hukum Taurat. Mereka adalah praktisi Yudaism. Faktanya bukan. Berarti apa yang Yesus terangkan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi penganut agamamu dan menjadikan mereka orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ketika ditanya agama apa yang dibentuk oleh ahli kitab, di luar dari praktis Yudaism, agama apa? Ya Kristen. Coba. Kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat daripada Yahudi? Karena Yahudi sejahat-jahatnya, mereka tidak pernah menggantikan Tuhan mereka dengan manusia. Bukti. Ketika orang Kristen ramai menuduh, Tuhan kami pernah berteofani, menjadi manusia, datang kepada Abraham, makan bersama Abraham, makan bersama Sarah. 3 malaikat, yang satunya Tuhan, yang 2-nya malaikat, datang dalam rupa manusia. Adakah kemudian Abraham menitipkan ajaran kepada pengikut, kepada murid, kepada anaknya, bahwa yang datang kepada aku itu adalah manusia, bahwa Tuhan kita itu adalah manusia, yang bisa datang dalam rupa manusia? Adakah? Tidak ada itu. Kemudian ketika ajaran Tuhan datang kepada Musa, adakah Musa pernah menceritakan Tuhan pernah datang dalam rupa manusia kepadaku? Adakah? Nggak ada itu. Nah, menitipkan ajaran ke Yesus. Adakah kemudian Yesus pernah mengajarkan kepada Bani Israel, Tuhan pernah datang kepadanya dalam rupa manusia? Adakah? Tidak ada. Jadi dari mana Tuhan ini datang dalam rupa manusia? Dari konsep Romawi Yunani. 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Sejahat-jahatnya ahli kitab tidak pernah menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Musa, ya, dengan menggantikan mereka sebagai manusia. Yang ada yang terjadi ketika Nabi Musa menerima 2 loh batu, pengikutnya oleh Samiri membuat patung lembu. Itu aja. Itu aja. Tapi tidak mengatakan Hasem